Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Satu lagu dari Kunto Aji, Pengingat. Ya, mengingatkan kita akan mimpi-mimpi kita nih pendengar. Bagi Anda yang punya mimpi ya untuk berpetualang, ini saatnya Anda mencoba ya mewujudkan mimpi Anda untuk berpetualang. Kenapa? Karena pada 1 hingga 3 Desember nanti ada event atau kegiatan Indonesia Adventure Race atau IAR dan nanti berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat. Dan saya sudah tersambung nih pendengar dengan Ketua Pelaksana Indonesia Adventure Race dengan Pak Ilham Gumilang. Jadi kita sapa saja ya. Halo Pak Ilham, apa kabar? Sehat, Mbak. Ini suaranya memang agak kecil ini, Pak Ilham. Siap. Oke, sudah lebih baik nih suaranya. Dan ini Indonesia Adventure Race akan digelar 1 hingga 3 Desember nanti nih. Dan pasti orang-orang yang suka adventure ya, ini yang petualangan, yang suka dengan berpetualang di alam nih menanti-nanti nih ya ajang ini. Sebenarnya mungkin bisa cerita terlebih dahulu Pak Ilham, apa sih yang melatar belakangi Pak Ilham dan teman-teman tentunya ya untuk menggelar acara ini. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Izin mewakili tim Indonesia Adventure Race, juga mungkin secara organisasi mewakili Wanadri sebagai organisasi yang memayungi kita mengadakan mengawal event ini. Jadi mungkin untuk dasar kami menggelar acara ini adalah kita melihat negara-negara tetangga sebetulnya yang dekat dengan kita, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, mereka sudah jalan lebih dulu gitu. Di awal 2000-an mereka sudah jalan. Saya melihat kenapa di Indonesia belum ada gitu. Berangkat dari situ saya coba berdiskusi sama teman-teman di Wanadri, kenapa kita nggak coba buat adventures di Indonesia, mengembangkan, membuat komunitas, lebih jauh lagi ekosistem. Ya memang PR-nya agak berat ya, karena memang ini belum pernah diadakan, juga banyak ya, teman-teman pada petualang yang belum mengenal ini, akan kita kenalkan ya. Itu jadi dasar awal kami untuk menggelar acara ini, kegiatan ini, Mbak. Oke, jadi ini pertama kali digelar ya di Indonesia ya? Betul, Mbak. Luar biasa. Dan di Pangandaran nih, lokasinya menarik sekali. Kenapa nih Mas Ilham di Pangandaran? Baik, mungkin dari sisi adventure dunia, jadi memang adventure racing ini tuh sudah di luar itu sudah 69 negara lebih yang mengadakan ini gitu. Jadi memang dari sisi rules and regulation-nya, dari roadmap-nya, guidelines mungkinnya mereka buat. Jadi federasi internasional itu sudah dibuat resmi di tahun 2014 ya oleh Adventure Race World Series gitu, 69 negara lebih mereka. Jadi memang selain race, wilayah sirkuit tempat yang dijadikan Adventure Race, pelaksanaan Adventure Race itu harus memiliki landscape atau view yang secara panorama bagus, menjual secara view gitu, Mbak. Akhirnya dipilihlah Pangandaran ya, karena panoramanya bagus ya, dan juga punya landscape yang pas nih untuk petualangan ya, Pak Ilham ya. Kemarin itu ada beberapa opsi memang. Kita pilih yang, kenapa Pangandaran? Karena mungkin karena kita basic di Bandung, kita pilih yang paling dekat dari Bandung secara jalur, walaupun ya 200 km juga sih sebenarnya gitu. Memang lengkap, jadi Pangandaran tuh gunungnya ada, pantainya ada, sungainya ada, tebing-tebingnya ada, makanya sangat visible di situ untuk kita aktifasi menjadi fase atau seksi yang pertama ini, Mbak. Oke, dan lokasinya juga nggak terlalu jauh ya untuk dicapai begitu dari Kota Bandung ataupun juga dari Jakarta ya? Iya, banyak opsi bisa lewat selatan, gitu. Ataupun kalau dari Bandung juga memang sudah banyak jalur ya, lebih cepat, lebih enak diakses lah. Dan juga ada ini ya, pesawat ya ke Pangandaran. Iya, ada yang bisa sih ya, bisa. Iya, naik Susi Air.
45 menit kalau nggak salah ya. Itu juga akses juga yang mungkin dipikirkan juga ya supaya memudahkan para petualang untuk datang. Nah, Nah, untuk betul. Landingnya di depan rest central nanti Mbak. Kan ada airstrip yang di pinggir pantai itu. Jadi, nah belakang itu alun-alun Lamprokan yang jadi rest central kita. Jadi kalau landing itu bagi pesawat yang kecil, ya loncat ke belakang. tapi serem juga ya kalau langsung loncat ya. Oke, lalu untuk saat ini persiapannya seperti apa nih Pak Ilham? Sudah berapa persen dan mungkin sudah berapa banyak yang mendaftar? Oke, memang targetan kita untuk peserta yang di tahap pertama itu memang tidak terlalu banyak ya Mbak ya. Di jatuh mungkin sampai 50 tim dulu gitu. Kita terbagi menjadi 2 kategori kan, yang dan yang ekstrim gitu kan. Jadi total itu kita nggak berharap banyak karena memang kayak kita pun banyak sebenarnya. Makanya targetnya nggak terlalu banyak dulu gitu. Yang penting berapapun yang nanti peserta mendaftar itu yang akan kita si resnya akan tetap berjalan karena memang ya itu mungkin awal event pertama seperti ini dengan sesuatu yang baru memang akan susah gitu ya mengenalkannya, tapi ya nggak apa-apa, ini akan menjadi batu loncatan kami untuk awal kami untuk membangun komunitas ekosistem adventurous di Indonesia gitu Mbak. Oke. Pun kemudian untuk persiapan ya alhamdulillah sih sampai saat ini teman-teman di belakang layar mungkinnya di Bandung dan di Jakarta memang sedang gerilya nih menyiapkan seluruh persiapan teknis maupun non teknis agar nanti saat pelaksanaan berjalan sesuai apa yang direncanakan sih. Oke. Tadi Pak Ilham spill nih ya, ada 2 kategori ya untuk ajang ini. Mungkin bisa diceritakan nih kepada para pendengar kami apa saja sih kategorinya? Ya, jadi untuk yang di fase pertama ini ada 2 kategori, fun adventure kita sebutnya dan extreme adventure. Oke, ada yang fun, yang mungkin yang nggak terlalu berat begitu ya, sama yang ekstrim ya? Ya, oke. Ini perbedaan untuk cabang olahraganya memang sama, tapi dari segi jarak yang berbeda. Oke. Jadi mungkin untuk yang fun adventure itu akan di start akan lari sekitar 5 km, lanjut lagi di transisi area bersepeda sekitar 43 km, lanjut lagi dayung? Sekitar 1,5 km. Berapa dayung Pak Ilham? Ya. Dayung berapa kilo? Dayungnya 1,5 km. 1,5 kilo. Dan ya, trekking? Ada lagi sepeda dulu, lanjut lagi sepeda sekitar 17-an kilometer. Baru lanjut lagi lari trekking pinggir pantai sekitar 8 kiloan. Itu yang fun. Jadi total sekitar di 70-an lebihan sedikit lah. 70-76 mungkin ya itu. Ini fun ya, ini saja udah tergolong fun loh ya. Iya, iya. Ini ngebayangin ekstrimnya ini berapa kilo ya? Nah, yang ekstrim boleh ya, saya coba ini untuk yang ekstrim itu lari di awal nanti sekitar 12 km, lanjut lagi sepeda sekitar 158 km. Itu 1 hari bro. Pasti nyampe ke untuk besoknya harus di freeze dulu waktunya karena pasti malam nyampe ke finish sepeda. Biasanya di freeze malam, besok paginya sudah terang, itu lanjut lagi dayung sekitar 3 km. Dayung 3 kilo. Ya, terus lanjut lagi sepeda lagi sekitar 8 km, 8,5 km. Baru dari situ trekking pinggir pantai sekitar 18 km sampai ke titik finish. Oke, 18 kilo ya. Jadi ini tidak langsung seharian, berarti ada jedanya ya, baru dilanjutkan esok begitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita ingin adopsi yang sudah berjalan di luar, itu memang non-stop kegiatannya. Berapa kilometer pun yang ditentukan oleh organizer, itu dilakukan non-stop gitu waktunya. Off time-nya hanya waktu saja. Hanya hari saja cut off time-nya gitu. Jadi
itu belum kita adopsi secara keseluruhan, memang harus di sana dan peminat. Jadi waktunya akan kita skip dulu untuk waktu yang saat di sepeda gitu. Oke, jadi yang ekstrim itu dan juga fun akan berlangsung di tanggal 1. Untuk yang fun ini juga ada ininya ya, ada jedanya juga ya. Kalau yang fun enggak. Jadi Itu untuk sehari? yang ekstrim, jadi untuk yang ekstrim itu di tanggal 1 tanggal 2. Oke. Kalau yang fun itu seharian sih beres. Oke. Mungkin start pagi dia bisa start paling mungkin jam 3 jam 4 bisa finish gitu. Karena memang kemarin itu sudah simulasikan. Oke, jadi yang akan ada jedanya itu hanya yang ekstrim ya, lalu yang fun akan berlangsung 1 hari. Dan berarti ini kan kalau seandainya ada yang jeda, berarti harus disiapkan untuk tempat penginapannya begitu ya, Iya. Pak Ilham ya, Betul. di sekitar Pangandaran sampai sejak Itu tuh di transisi area dari sepeda, heading itu ke Dayung itu malam kemungkinan sampai. Di situ memang mungkin agak jauh ya, sekitar 2-3 kilometer, banyak homestay karena kan Green Canyon tuh posisinya. Cuman karena memang kita finishnya di Dermaga 2 Green Canyon, itu agak jauh memang dari homestay. Jadi pilihannya nanti untuk pesertanya terutama yang ekstrim, nanti akan kita informasikan homestay terdekat. Kalaupun tidak, itu kan berbayar. Kalaupun tidak, kan nanti si peserta itu beregu, Pak. Beregu 5 orang, 1 support manager, 4 atlet yang mixed gender itu. Halo Pak Ilham, nampaknya terputus ya. Halo Pak Ilham. Ya, pendengar Voice of Indonesia, mohon maaf sekali ini ada gangguan teknis nampaknya ya dengan narasumber kami. Halo Pak Ilham. Oke. Ya, pendengar Voice of Indonesia, untuk Homestay monggo, kalau mau bawa tenda sendiri di camping ground yang kita sediakan monggo gitu. oke, jadi ada camping groundnya juga ya. Wah, luar biasa ini ya, seru banget. Memang dekat dengan alam begitu ya untuk adventure race ini ya. Lalu untuk teman-teman nih yang mungkin tertarik untuk mendaftar nih Pak Ilham, persyaratannya apa nih? Ada persyaratan khusus kah atau harus medical check up atau seperti apa? Ya, betul. Kalau untuk syarat khusus sih enggak ya sebenarnya. Mungkin kalau untuk yang ekstrim ya yang harus sudah terbiasa jarak jauh gitu, secara endurance sudah terlatih gitu. Kalau yang untuk yang belum terbiasa, lebih baik ke fun saja, jangan dipaksakan gitu. Terus untuk segi umur pun kita membebaskan gitu, dari 16-17 tahun sampai nggak ada batasan gitu. Jadi memang nanti akan beragam gitu dalam satu tim itu. Silahkan memilih timnya masing-masing dengan berbagai umur, silakan monggo, dengan mix gender monggo gitu. Terus untuk medical check up ya tentunya akan kita lihat juga riwayatnya, mungkin 3 bulan terakhir apakah ada operasi atau ada riwayat seperti apa, nanti akan kita coba seleksi, akan kita lihat memungkinkan atau tidak gitu. Memang tahapannya akan tidak ketat sih, cuman ya akan kita perhatikan gitu, karena memang untuk keselamatan jadi concern pertama kita gitu. Oke. Lalu berarti sudah disiapkan juga ya checkpointnya ya untuk tim medis dan yang lainnya ya? Betul. Jadi nanti akan di jalan tuh memang sifatnya tuh kita akan semi support mungkin ya. Atau saya di tengah-tengah antara ada yang support, ada yang mungkin kita bilangnya semi support gitu. Karena memang sekarang tuh sudah mulai masyarakat kita di Indonesia giat gitu ya, aktif ikut event-event, kegiatan-kegiatan yang unsupport. Mungkin beberapa kemarin, terutama dari event sepeda yang jaraknya ribuan kilometer itu full unsupport gitu.
kecelakaan apapun tanggung sendiri gitu. Mereka hanya menginformasikan saja medis, mungkin informasi puskesmas atau rumah sakit terdekat atau mungkin penginapan terdekat itu hanya diinformasikan saja. Selebihnya risiko di jalan tanggung masing-masing. Tapi itu peminatnya banyak gitu, dari tahun ke tahun itu bertambah gitu. Artinya ya ini sudah mulai open, sudah mulai terbuka dengan sistem-sistem regulasi event yang seperti itu sudah mulai diterima masyarakat kita gitu. Oke. Tapi untuk kami sendiri di PR mungkin untuk support belum kita harus sebenarnya, mungkin kita akan saya jadi tidak di seluruh sekolah akan ada Empower, ada Marshall, mungkin hanya di checkpoint tertentu, di pos-pos, mungkin precision area itu mungkin itu yang akan ada. Oke. Selain menggelar ajang ini ya dengan dua kategori ini, apakah juga di sana pas di lokasi acara juga digelar event-event kecil lainnya nih yang mendukung atau juga mengajak masyarakat sekitar, Pak Ilham? Iya, betul Mbak. Jadi memang akan kita aktivasi semacam pameran atau bazar kecil. Kita sudah koordinasi kemarin audiensi di bulan September gitu dengan Bupati Pangandaran. Jadi memang selain anggota Wanadri yang punya UMKM, F&B maupun produk, silakan buka di sini maupun UMKM Pangandaran, Mbak. Jadi kita minta ke Pak Bupati kemarin, monggo silakan binaannya kita sediakan tenan-tenan bukti gitu, Mbak. Oke. Jadi ini juga sekaligus mendorong UMKM lokal di sana ya untuk menggiatkan ekonomi di daerah Pangandaran. Dan adakah juga rekomendasi disampaikan oleh teman-teman Wanadri sendiri untuk para peserta mungkin selepas race gitu ya, perlombaan bisa berkunjung ke desa-desa wisata atau juga ke objek-objek wisata di Pangandaran? Sangat bisa, Mbak. Jangankan saat selesai race ya. Jalur sirkuit yang kita buat pun memang kita arahkan, kita buat ke tempat-tempat yang secara landscape bagus. Kita melewati beberapa desa wisata di Pangandaran, jadi memang sangat menarik banget nih dari sisi race. Jadi dihibur ya matanya ya. Betul Mbak, ya. Jadi tambah bikin semangat nih untuk race-nya sendiri. Ini ada hadiahnya tentu ya, Pak Ilham ya? Ada Mbak, ada. Tapi belum bisa di-spill ya? Belum. Masih negosiasi nih. Masih negosiasi nih. Semoga negosiasinya berhasil nih supaya nambah semangat nih ya para peserta untuk ikut Indonesia Adventure Race ini. Ya, lalu terakhir nih Pak Ilham, apa sih harapan Pak Ilham dan juga teman-teman Wanadri atas terselenggaranya acara Indonesia Adventure Race ini? Ya, harapannya ini sebagai embrio yang Mbak kita bilangnya, sebagai langkah awal kami, harapan kami tentu tidak berhenti sampai di sini. Di fase pertama kita sudah membuat grand design sampai 6 fase jangka pendek kami gitu. Tapi harapan itu pun tidak sampai di situ. Kami ingin terus berlanjut membangun sebuah ekosistem yang bisa melahirkan sebetulnya atlet-atlet adventurous dari Indonesia yang bisa berkaca di dunia internasional, menjadi bagian dari Adventurous World Championship. Wow, luar biasa. Dan semoga acaranya berlangsung dengan sukses nih dan lancar ya Pak Ilham nih untuk teman-teman semuanya di awal Desember nanti nih digelar ya Indonesia Adventure Race-nya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih sekali lagi Pak Ilham. Salam untuk teman-teman Wanadri lainnya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.